Jika di dalam organisasi kemahasiswaan atau di wadahmu ada terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, maka pilihannya bukanlah keluar, tapi bertahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita akan bahas. Ya, terkait tentang keputusan yang sering kali aku lihat di dalam organisasi kemahasiswaan, baik di masa-masa kawan-kawan sekarang yang sering ngobrol bareng aku, diskusi, sharing, soal tentang kebaperan. Baperan dalam artian di saat dia merasa perkataannya tidak didengarkan, kebaperan di saat dia merasa idenya tidak dipakai, tidak dihargai, dan memutuskan untuk keluar dari organisasi kemahasiswaan itu tersebut. Kita akan bahas pelan-pelan. Yang pertama mungkin tentang orang yang memilih untuk keluar karena merasa opininya, argumentasinya tidak pernah diterima. Barangkali di dalam organisasi itu ada terjadi kekeliruan, yaitu adanya orang yang biasanya dominan untuk membatasi ruang gerak orang-orang lain. Tapi coba kita ambil sisi dari positifnya. Barangkali kita nggak sadar bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita tuangkan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang bagus, tapi hanya menurut kita personal. Namun kita tidak sadar bahwa ternyata opini itu, argumentasi itu, saran itu tidak berdampak cukup luas untuk orang lain, sehingga keputusan kita nggak dipakai gitu. Dan kalau kita baper, sah-sah saja, itu proses dari pendewasaan diri. Hanya yang aku ingin garis bawahi adalah di saat terjadi hal itu, memutuskan untuk keluar bukanlah solusi. Karena di saat memutuskan keluar, maka dengan begitu kita meyakini bahwa memang ternyata mungkin saja mereka benar bahwa opini atau argumentasi kita tidak benar. Karena kita memilih keluar. Tapi jika kita memilih untuk bertahan, kita berusaha untuk memperbaiki, baik memperbaiki diri kita, sikap kita, terus kita lebih banyak literasi, baru kita banyak sumber, ya kan, sumber informasi, sehingga makin memperkuat mengapa argumentasi kita, saran kita atau opini kita harus didengarkan. Terkadang itu bukan tentang apa isi yang kita berikan, tapi tentang siapa yang memberikan. Nah, ini juga menjadi problem di dunia organisasi kemahasiswaan. Terutama poin-poin tentang tentang program-program. Nah, yang terkadang agak susah aku lihat di kawan-kawan adalah kesamaan visi yang jelas, sehingga di dalamnya pun masih memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, jadi hal yang mutlak pun tentang visi dari organisasi tersebut itu belum bisa ditafsirkan, belum bisa diterjemahkan secara jelas kepada masing-masing individunya. Sehingga memungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan arah gerak. Nah, hal-hal ini juga yang menghambat sebenarnya organisasi kemahasiswaan itu berfokus pada eksternal. Karena kalau sampai detik ini yang dipikirkan tentang bagaimana internalisasinya personal dalam organisasi itu, kita tidak akan pernah bisa naik kelas untuk berpikir bagaimana organisasi kemahasiswaan seharusnya berbuat kepada rakyat. Jadi untuk kawan-kawan yang sering merasa omonganku sering gak dipakai, udah keluar. Lagi-lagi itu keputusan yang kalau menurut kalian benar ya gak masalah juga, tapi menurut pandangan aku tampaknya kurang tepat. Karena dengan keluar berarti kita membiarkan sesuatu yang menurut kita sebenarnya nih tidak sesuai, tapi terjadi gitu. Nah, yang paling sulit itu seperti kata Panji emang adalah orang yang hadir sebagai jembatan. Yaitu kita sering saat berbeda pandangan, ya udah kita harus gontok-gontokan terus. Sebenarnya poinnya nggak seperti itu.
Poinnya adalah, misalkan hari ini aku berbeda pandangan dengan kamu. Terus esok hari ada keputusan yang kamu buat, misalnya kamu seorang pemimpin, keputusan yang kamu buat dan itu banyak nilai kebermanfaatannya untuk umat, maka keputusan yang terbaik adalah aku mendukung programmu. Oke? Aku bisa jadi tidak banyak pandangan yang berbeda dengan kamu, tapi saat programmu sesuai dengan kebermanfaatan kebanyakan orang, maka aku harus mendukung. Itulah jiwa-jiwa patriotisme ya, menurut aku jiwa-jiwa yang harusnya hadir di dalam dunia organisasi kemahasiswaan. Karena banyak sekali ya, bukan banyak, beberapa kawan-kawan yang datang dan bicara, udah aku malas di sini, udah capek kak, udah capek bang, bertahan di organisasi ini, omonganku juga nggak dengerin. Padahal dia nggak berpikir bahwa mungkin saja saat esok hari dia beri saran bisa didengarkan. Dan barangkali juga baru 1-2 kali memberi saran, nggak didengar, merasa nggak didengarkan, ya udah baper dan keluar. Padahal bisa jadi juga banyak saran yang lebih bagus atau banyak opini yang lebih baik, yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat untuk sekitar. Poin yang harus di underline atau digarisbawahi adalah, iya nggak masalah juga kalau kamu misalkan baper di organisasi itu, milih untuk keluar. Baper dalam artian ini ya, tadi opinimu nggak diikutin atau saranmu tidak diikutin, tidak masalah. Tapi jangan pernah mengharapkan perubahan akan terjadi di saat kamu sendiri memutuskan untuk jauh dari harapan itu, gitu. Jadi kalau kamu sudah tidak bisa berharap terhadap perubahan, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Oke, itu aja teman-teman. Nah, terima kasih. Salam keren Mawar Merah.